Timnas U20 dipermalukan Ukraina. Kronologis STY dilarikan ke rumah sakit. Pemain keturunan yang sembunyikan kualitas di laga uji coba. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Timnas Indonesia U20 dipermalukan Ukraina. Indra Syafri pasang badan. Kekalahan Timnas Indonesia U20 atas Ukraina di laga perdana grup B Toulon Cup 2024 membuat sang pelatih Indra Syafri buka suara. Sebagai informasi, Welper Jardim dan kawan-kawan harus mengakui kehebatan Ukraina yang dihuni oleh pemain U23 dengan skor 3-0. Timnas Indonesia U20 hanya memiliki 46% penguasaan bola serta memiliki satu peluang yang tak mengarah sasaran. Sedangkan lawannya memiliki 54% penguasaan bola serta 17 peluang, dengan 6 diantaranya mengarah tepat ke gawang Ikram Al-Ghifari. Meski hanya kemasukan satu gol di babak kedua, tetapi Indra Syafri mengatakan, Timnas Indonesia U20 tak bisa menahan tekanan yang diberikan oleh Ukraina. Ia pun memastikan Timnas Indonesia U20 bakal melakukan banyak perubahan untuk pertandingan selanjutnya. Di sisi lain, Indra Syafri pun mengakui Timnas Indonesia U20 merupakan tim termuda di Toulon Cup 2024 dengan berisikan pemain berusia 17 hingga 18 tahun. Selain itu, ia menjelaskan terdapat 5 pemain yang baru bergabung kurang dari seminggu, sehingga membutuhkan waktu untuk bisa menunjukkan penampilan terbaiknya. Kami memiliki tim termuda di turnamen ini dengan pemain berusia 17 hingga 18 tahun. Kami ingin memberi mereka pengalaman untuk kejuaraan U20. Kami juga memiliki 5 pemain baru yang bergabung dengan kami kurang dari 5 hari yang lalu. Sebelumnya mereka belum pernah berlatih bersama kami, ujar Indra Syafri. Atas hasil tersebut, Ukraina U23 untuk sementara memuncaki klasemen grup B dengan 3 angka. Disusul Italia U23 di tempat kedua juga dengan 3 poin. Berturut-turut di posisi 3, 4, dan 5 diisi oleh Panama U23, Jepang U19, dan Timnas Indonesia U20, yang mana sama-sama belum mendapatkan poin. Skuad Garuda Nusantara sendiri tak memiliki banyak waktu beristirahat usai menelan kekalahan telak 0-3 dari Ukraina. Sebab Jens Riven dan kawan-kawan bakal menghadapi Panama esok hari pada pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Pemain keturunan yang sembunyikan kualitas di laga uji coba. Pertama, Tom Haye. Setidaknya ada 2 peluang matang yang didapatkan oleh Tom Haye. Pertama, dalam kondisi tak terkawal di dalam kotak penalti, serta sepakan bebas yang tepat berada di dalam kotak 12 meter. Sayangnya 2 peluang emas itu gagal dimanfaatkan Tom Haye menjadi sebuah gol. Terlepas dari itu, gelandang 29 tahun ini tampil lumayan kontra Tanzania kemarin. Ia muncul sebagai penyambung antar lini belakang dan lini depan Timnas Indonesia. Kedua, Sein Patinama. Sein Patinama gagal memberikan performa optimal saat ditempatkan sebagai wingback kiri. Pemain milik KAS Yupen ini gagal mengimbangi agresivitas yang ditampilkan oleh Asnawi Mangkualam dari sisi sebelahnya. Beberapa kali umpan Asnawi Mangkualam pun hampir membuahkan gol bagi Timnas Indonesia, yakni via sundulan Sein Patinama dan sepakan Tom Haye. Jika ingin mendapatkan status starter di laga Timnas Indonesia versus Irak, Sein Patinama mesti kerja ekstra. Ketiga, Ragnar Oratmangun. Dipercaya sebagai ujung tombak, Wak Haji sapaan akrab Ragnar Oratmangun gagal untuk unjuk gigi. Menyerang 26 tahun ini beberapa kali kalah duel dengan pemain belakang Tanzania yang memiliki tubuh tinggi besar. Bahkan karena kerap dihajar, Ragnar Oratmangun sempat mengalami masalah pada kakinya. Harapannya Ragnar Oratmangun segera bangkit dan dapat tampil optimal kontra Irak pada 6 Juni dan Filipina pada 11 Juni.
di 2 laga pamungkas grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sampai dilarikan ke rumah sakit, kabar buruk hampiri STY. Kabar kurang mengenakan datang dari pelatih timnas Indonesia Sintayong yang dilarikan ke rumah sakit jelang menghadapi Irak pada laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebagaimana diketahui, laga kontra Irak menjadi salah satu laga yang penting bagi skuad Garuda. Pasalnya, jika timnas Indonesia bisa menang kontra Irak, mereka otomatis akan mengunci tiket putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, sekaligus lolos Piala Asia 2027. Ternyata Sintayong merasakan tekanan akan tantangan yang akan dihadapinya ini. Sampai-sampai pelatih asal Korea Selatan itu mengalami stres dan berobat ke rumah sakit. Hal ini dibeberkan langsung oleh Managing Director PT Garuda Sepak Bola Indonesia atau GSI Marcel Irwan Balsita. Kendati demikian, Marcel membeberkan bahwa kondisi Sintayong tidak mengalami masalah serius. Sebab pelatih berusia 53 tahun itu hanya merasakan stres karena ingin segera membawa timnas Indonesia menyegel tiket ke babak selanjutnya. Tak bisa dipungkiri, timnas Indonesia merupakan calon terkuat untuk bisa melangkah ke putaran ketiga menemani Irak. Skuad Garuda saat ini duduk di posisi 2 dengan koleksi 7 angka, unggul 4 angka atas Vietnam. Pasukan Sintayong sendiri sejatinya hanya butuh 1 kemenangan atau minimal hasil imbang dari laga kontra Irak dan Filipina. Tak ayal, 2 laga terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini jadi penting bagi skuad Garuda. Andai timnas Indonesia menelan kekalahan dari Irak pada Kamis mendatang, bukan berarti asa mereka untuk melaju ke babak berikutnya sudah tertutup. Sebab skuad Garuda masih punya 1 kesempatan lagi, yakni meraih kemenangan saat menjamu Filipina pada Selasa 11 Juni mendatang.